ya, saya sangat terlambat karena ada beberapa hal yang perlu saya urus tadi di kampus. Nah, kita hari ini bertemu satu aliran pemikiran lagi yang disebut positivisme. Mungkin tadi sambil menunggu saya datang, teman-teman sudah membaca-baca sedikit ya tentang positivisme itu kurang lebih seperti apa. Nanti hari ini saya tidak akan terlalu panjang karena nanti sekitar pukul 2:30 Pak Simon akan memberikan informasi tentang atau akan diskusi ya. Oke, lebih dikit nggak apa-apa, tentang project yang akan kalian bikin gitu. Baik, seperti biasa gitu ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan. Kalau biasanya ada beberapa, sekarang pertanyaannya dikit aja gitu ya. Ya. Di situ teman-teman juga bisa lihat ada pertanyaan tentang ini. Apakah kamu setuju bahwa ilmu pengetahuan bisa memberikan jawaban yang lebih baik dan lebih tepat daripada filsafat, daripada agama, daripada apa misalnya perdukunan gitu ya, atau mistik? Apakah kamu setuju kalau ilmu pengetahuan itu bisa memberikan jawaban yang lebih baik untuk memahami realitas? Nah, gambarannya ini nih gambarannya. Gambarannya kalau teman-teman sakit, teman-teman perginya kemana? Ke dokter atau ke dukun atau ke tabib atau syaman gitu ya? Ke dokter ya, biasanya ke dokter ya. Biasanya ke dokter dan minum obat gitu kan. Nah, teman-teman tentu tahu bahwa kedokteran modern itu juga produk dari ilmu pengetahuan gitu ya. Dan orang-orang hari ini, orang-orang sekarang itu percayanya ya kalau kita sakit kita perginya ke dokter karena lebih percaya pada ilmu pengetahuan modern. Tapi barangkali berapa puluh tahun yang lalu gitu ya, di Indonesia orang sakit perginya nggak ke dokter, tapi ke dukun, ke orang yang dianggap pintar gitu ya, lalu minta disembuhkan. Nah, kalau menurut teman-teman nih, ini baru dari segi kedokteran ya. Kalau menurut teman-teman, nanti teman-teman bisa tulis jawabannya di sela-sela ini aja nggak apa-apa. Ini kan ada sela-selanya ya. Kira-kira kalau kalian ditanya gitu, apakah setuju kalau ilmu pengetahuan itu bisa memberikan jawaban yang lebih memadai, yang lebih bagus, yang lebih baik daripada hal-hal lain ya yang saya sebutkan tadi, agama mungkin, filsafat atau apa, mitos ya, mitos. Silahkan ditulis dulu. Baik, gak apa-apa sambil menyelesaikan. Awan, bener ya? Awan ya namanya. Awan mau membacakan jawabannya. Kalau menurut saya itu, apakah ilmu pengetahuan bisa memberikan jawaban yang lebih baik daripada filsafat? Saya lumayan setuju sih, soalnya kan filsafat itu dasar semua ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu kayak filsafatnya tapi yang sudah lebih jadi gitu. Kalau untuk agama saya kurang setuju, soalnya kalau kadang ya kalau saya bahas agama, kalau nggak sampai dalam cuman dasarnya doang itu tambah bikin bingung kadang itu. Gitu, jadi tetap membutuhkan ilmu pengetahuan gitu atau? Iya. Oke, tetap jawabannya Butuh semuanya sih. Ya. Baik, Maya mungkin yang udah siap. Kalau menurut dari pendapatku itu tidak akan jauh lebih baik, tapi akan baik untuk memahami realitas itu sendiri. Tapi menurutku realitas itu dalam bentuk apa dulu yang ingin dipahami sama kita. Karena
memiliki sebuah fondasi ilmu pengetahuan sendiri pun harus menurut aku ya, berasal dari filsafat dan agama itu sendiri, sehingga manusia bisa mengembangkan pengetahuan dan menentukan realitas itu sendiri gimana. Itu sih kalau dari aku. Oh, oke, baik. Jadi tergantung realitas apa nih yang mau diketahui gitu ya. Baik, Kevin, betul ya, Kevin ya. Kalau menurut saya sih saya bisa setuju dan juga tidak. Soalnya menurut saya mungkin ilmu pengetahuan memberikan jawaban yang lebih baik dalam memahami bagaimana alam bekerja. Namun kalau untuk mendalami lebih dalam soal realitas, mungkin merenungkannya, barangkali filsafat bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Oke. Jadi tergantung nih, ini lebih spesifik lagi ya, realitas yang mana. Kalau itu alam dan bagaimana cara bekerjanya mungkin ilmu pengetahuan. Tapi kalau lebih dalam tentang apa itu realitas pertama gitu ya, misalnya yang paling mendasar nih apa nih sebelum segala realitas, oh mungkin itu lebih cocok di filsafat gitu, atau mungkin agama gitu ya. Aku lupa namamu. Eda ya. Kalau menurut saya sendiri itu sejujurnya saya lebih setuju ilmu pengetahuan, karena kan ilmu pengetahuan itu kan sudah istilahnya udah diuji dan diketahui kebenarannya. Kalau saya cari-cari tadi saya baca, ilmu pengetahuan itu adalah ilmu itu pengetahuan yang bersifat metodologis atau sistematis. Jadi ada sistemnya kan, jadi bisa dibuktikan. Tapi saya juga bingung karena agama juga sistematis. Oke. Terus juga sebenarnya ilmu pengetahuan itu kan dasarnya juga dari filsafat ya. Jadi menurut saya mungkin ketiga-tiganya penting karena saling sambung. Saling sebenarnya ada yang tumpang tindih gitu ya. Mungkin ada hal yang bisa dibahas di filsafat, ada yang agama, ada yang ilmu pengetahuan, ada hal juga yang nggak bisa dibahas di agama tapi mungkin terjawab di ilmu pengetahuan, mungkin gitu ya. Baik, nah tokoh yang akan kita bahas hari ini itu dia sangat percaya bahwa ilmu pengetahuan itu bisa menyelesaikan segala masalah gitu ya. Bahkan pengetahuan yang paling valid itu adalah pengetahuan yang berasal dari sains, yang bukan hanya sekedar pengalaman gitu ya, bahwa saya mengalami, tetapi melalui metode-metode atau langkah-langkah yang disebut langkah-langkah saintifik, langkah-langkah ilmu pengetahuan. Baik, nanti namanya Auguste Comte. Auguste Comte ini tergolong tokoh modern kalau di filsafat. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu lagi nih, tapi nggak usah ditulis, kita jawab aja ya. Kira-kira apa sih yang dilakukan di dalam ilmu pengetahuan? Jadi di dalam ilmu tuh si peneliti tuh melakukan apa aja? Ada step-step atau langkah-langkahnya nggak? Tuh, sampai ke produknya kan pengetahuan gitu ya, ilmu ya. Ada stepnya ya. Apa tuh kira-kira stepnya? Kalau saya mau meneliti tentang spesies baru keluarga laba-laba, misalnya kita ketemu laba-laba, tapi laba-labanya nih belum pernah dikenal nih sebelumnya, namanya apa gitu ya. Iya, ini laba-laba tapi bentuknya sedikit berbeda nih gitu. Kira-kira apa yang mau dilakukan oleh peneliti itu pertama-tama apa ya? Mungkin apa? Mengamati dulu mungkin ya. Mengamati, lalu dia mungkin berhipotesis ya, namanya itu berhipotesis. Oh, ini hipotesis saya adalah ini keluarga laba-laba, tetapi ini jenis yang berbeda gitu ya. Lalu hipotesis ini diuji nggak? Diuji, hipotesis ini diuji, benar nggak pernyataan saya gitu ya, dengan mencari ada nggak laba-laba yang sama di penjuru dunia ini gitu ya, di berbagai tempat ada nggak. Lalu kalau diuji bisa gagal bisa berhasil kan. Kalau berhasil ya jadi kesimpulan dalam satu kajian penelitian, tapi juga kalau gagal itu bisa diuji kembali gitu kan. Nah, karena saya tadi agak terburu-buru dan saya minta tolong untuk nyiapin laptop, saya kirim ke grup Agora apa sih yang dilakukan di dalam ilmu tanjin, apa sih yang dilakukan di dalam kegiatan ilmiah gitu ya,
apa yang dilakukan di dalam kegiatan ilmiah. Jadi bayangkan ya, seorang peneliti itu untuk menciptakan satu produk ilmu, dia mulai dari tadi bertanya, ask a question. Jadi apa ini, atau benarkah ini yang disebut X gitu ya, misalnya ya, betulkah ini tadi apa tadi misalnya laba-laba yang spesies baru gitu. Kemudian dia melakukan mencari riset-riset yang terkait ya dengan itu, lalu dia tadi mengkonstruk hipotesis, dia membuat hipotesis. Oh iya, bahwa hipotesis saya, hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Jadi hipotesis itu adalah pernyataan yang lemah. Kenapa? Kalau lemah terus kenapa ya? Karena lemah, lalu kemudian butuh argumen, butuh bukti, butuh fakta untuk menguatkan pernyataan itu. Terus dia menguji lewat eksperimen gitu ya. Kemudian nanti gimana prosedur ini, atau berhasil enggak nih eksperimennya gitu kan, bisa berhasil bisa enggak gitu. Kemudian dianalisis datanya seperti apa, hasilnya tadi kalau misalnya gagal ya harus diulangi lagi, harus menentukan metode baru lagi, begitu sampai seterusnya sampai berhasil gitu ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan paling tidak teman-teman punya gambaran ya. Di dalam ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar dari pengalaman, oke, hari ini terang terus kita pergi keluar gitu, terus oh iya benar hari ini terang gitu ya. Bukan sekedar pengalaman sehari-hari, tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Ilmu pengetahuan itu punya metode dan langkah-langkah yang tertentu gitu, yang kata kamu sistematik tadi. Nah, sebenarnya dari jawaban teman-teman itu tadi memang banyak yang bisa dibedah ya, misalnya antara filsafat, ilmu, dan agama, apakah mereka punya peran masing-masing. Kalau di dalam filsafat iya gitu ya, ilmu pengetahuan itu merenungkan tentang atau menyelidiki bagaimana alam bekerja gitu kan. Filsafat mungkin lebih ke merenungkan hal-hal yang paling mendasar, baik itu tentang manusia, tentang alam, tentang Tuhan. Dua-duanya bersumber dari rasio. Ilmu pengetahuan dan filsafat sumbernya rasio. Agama sedikit berbeda, dia juga ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan besar ya dalam hidup manusia. Hanya sumber pengetahuannya itu dari agama biasanya dari wahyu misalnya. Nah, dari kepercayaan atau keyakinan. Nah, itu bedanya. Nah, baik. Nah, tokoh yang kita bahas kali ini namanya Auguste Comte, gambarnya ada di depan ini ya. Auguste Comte ini dia dikenal sebagai bapak positivisme. Jadi nanti kita akan lihat positivisme itu apa. Jadi positif di sini bukan dalam pengertian wah tindakanmu positif gitu ya, atau negatif, bukan itu, bukan dalam baik buruk, tetapi positif dalam arti pasti. Jadi dia pengen pengetahuan yang pasti. Nah, nanti dia menyampaikan bahwa pengetahuan yang pasti itu adalah pengetahuan yang berdasar sains tadi, yang pengetahuan yang saintifik itulah pengetahuan yang paling valid. Gurunya namanya Saint-Simon gitu ya. Nah, mereka ini sebenarnya bukan bekerja di ranah-ranah ilmu alam, tapi justru ilmu sosial, yaitu sosiologi. Gitu ya, kalau kalian pernah dengar sosiologi itu, bapak sosiologi itu Auguste Comte. Nah, ini dia Auguste Comte yang dia itu terinspirasi metode-metode dari ilmu alam, dia mau terapkan itu untuk ilmu sosial. Nah, sosiologi itu kan mempelajari masyarakat kan. Nah, di situ apa aja yang dibahas tuh di sosiologi? Ini ada anak IPS nggak ini? Hukum-hukum yang ada di masyarakat, seperti apa dinamika masyarakat itu, seperti apa sih tahap-tahap perkembangan masyarakat seperti apa gitu kan. Nah, dia mau menemukan itu. Oke, lalu dia pendidikannya di Paris, lalu juga dia memang tidak pernah menduduki jabatan resmi sebagai dosen atau profesor di suatu kampus, tapi dia punya banyak karya, termasuk salah satunya 6 jilid Cours de Philosophie Positive yang tentang positivisme. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit. Positivisme dari kata positif, yang maksudnya adalah positif ini ya pasti ya. Pasti ini mengacu pada teori
yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta. Teori yang biasanya kita temukan di dalam ilmu. Oke, jadi di dalam ilmu memang kita selalu berdasar fakta-fakta dan tidak mau kalau mau dikatakan kuat itu ya harus ada buktinya di dalam fakta gitu kan. Dalam hal ini positivisme itu menolak metafisika. Jadi metafisika ini berada di luar jangkauan gitu ya. Maka mereka menolak metafisika, itu sulit dibuktikan kan dengan fakta-fakta. Nah, secara sederhananya positivisme itu adalah aliran pemikiran yang menganggap ilmu pengetahuan itu sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang valid. Oke, ini kalau saya buat perbandingan gitu ya. Ada positivisme, ada Immanuel Kant yang kita bahas kemarin, dan empirisme. Jadi di sini kalau positivisme itu sama sekali menolak metafisika, seperti empiris radikalnya Hume. Tapi di sini lebih radikal lagi karena Hume itu masih pengalaman dalam pengertian yang paling luas, termasuk pengalaman sehari-hari. Tapi kalau positivisme ini dia radikal dalam hal pengetahuan yang valid hanyalah yang saintifik tadi. Kalau nggak saintifik dia nggak mau gitu ya. Di Immanuel Kant kemarin dia masih mengandaikan ada asumsi metafisik bahwa benda itu punya noumena ya. Kemarin ada fenomena, ada yang masih ingat nggak? Ada fenomena, ada noumena gitu kan. Yang bisa kita tangkap itu hanya fenomena, hanya gejala yang menampak. Kayak gelas ini misalnya, yang bisa saya tahu hanya sejauh, oh ini warnanya biru, ada tutupnya warnanya bening misalnya gitu ya. Tetapi halnya sendiri, esensi dari gelas itu tidak bisa langsung kita ketahui gitu. Manusia juga gitu, kita taunya oh rambutnya seperti itu, warna kulitnya seperti itu, dia laki-laki atau perempuan, tetapi esensinya tidak bisa langsung kita ketahui. Itu yang noumenanya. Nah, Kant walaupun mengatakan demikian, walaupun mengatakan noumena tidak bisa langsung kita ketahui, tapi dia masih mengandaikan ada loh, noumena itu ada, tapi kita nggak bisa nangkep. Jadi gimana dong gitu ya? Tapi dia masih mengandaikan adanya metafisik ya. Empirisme, di beberapa jenis empirisme mereka masih ada pengandaian juga tentang pengalaman subjektif yang sifatnya rohani. Di positivisme nanti pengalaman saja tidak cukup, jadi perlu sampai ke metode saintifik yang saya kirim gambarnya ke grup kalian itu ya. Jadi betapa rumitnya gitu ya, betapa rumitnya untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Nah, jadi tidak semata-mata hanya pengalaman lalu selesai gitu kan. Biasanya kalau kita ke lab itu juga nggak cukup kan, cuma satu kali pengalaman, harus diuji terus, diulang terus. Nah, baik. Jadi karena dia sosiologi, maka yang digagas itu adalah soal perkembangan masyarakat. Pertama-tama sebenarnya soal latar belakangnya dulu. Kenapa kok dia mau menerapkan metode ilmu alam seperti fisika gitu ya, matematika gitu ya, ilmu-ilmu alam lah. Ilmu-ilmu alam pada abad 17 18 ya, berarti 1600-1900-an itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kalau tadi siapa ya, Owen kayaknya yang bilang kalau ilmu pengetahuan itu kan seperti filsafat tapi lebih lebih dalam atau lebih lebih jadi ya, dia mengatakan lebih jadi. Itu ada benarnya karena ilmu pengetahuan tuh seringkali memang dilihat sebagai perpanjangan gitu ya, perpanjangan dari filsafat. Jadi akarnya filsafat jadi ilmu pengetahuan, kemudian jadi teknologi gitu kan. Nah, abad 17-18 itu yang sangat berkembang adalah ilmu alam, terutama fisika, dan di situ misalnya Newton gitu ya, dan itu sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang lain termasuk filsafat. Nah, pertanyaannya gini, kok bisa gitu ya? Kok bisa ilmu alam itu berkembang dengan sangat pesat? Dengan adanya hukum-hukum fisika, orang bisa menciptakan mesin uap, gitu kan, bisa menciptakan mesin cetak, yang itu jadi dasar membuat alat transportasi yang baru.
banyak hal bisa diciptakan gitu dengan kita tahu ilmu alam tadi. Pertanyaannya, kenapa kok hanya ilmu alam? Kenapa kok ilmu alam bisa berkembang dengan sangat pesat, sedangkan ilmu sosial ya nggak terlalu gitu ya. Nah, karena keingintahuan ini gitu ya, si Agus Comte ini kemudian dia ingin mencari, oh ternyata ilmu alam itu bisa sangat berkembang karena mereka punya metode gitu ya. Metode yang mereka gunakan pertama-tama adalah metode induksi, jadi harus ngecek di pengalaman dan diuji berkali-kali gitu kan. Dan seperti yang kalian lihat di gambar di langkah-langkah itu, nah itu sebenarnya langkah sederhana di dalam ilmu gitu ya. Metode yang demikian ini membuat ilmu alam berkembang dengan pesat dan menghasilkan banyak produk teknologi. Ada mesin uap, ada mesin cetak, itu yang menjadi dasar untuk alat transportasi misalnya. Nah, di sisi yang lain, orang mulai tidak percaya lagi pada agama gitu kan, itu kan abad-abad modern gitu ya, dan mereka mulai nggak percaya dengan sistem metafisika, maka orang-orang di abad 19 ini hidup dalam situasi zaman yang baru. Mereka nggak percaya lagi pada gereja gitu kan, nggak percaya lagi pada tatanan hidup yang feodal, itu maksudnya yang diatur oleh para bangsawan. Mereka pengen berpikir dengan pikirannya sendiri, maka butuh menemukan satu sistem masyarakat yang baru nih, orang-orang yang ya kurang lebih sebenarnya seperti kita gitu ya. Kalau tadi di awal saya tanya kalian kalau sakit pergi kemana gitu, ke dokter atau ke dukun gitu kan, kalian jawabnya ke dokter dong gitu ya. Nah itu artinya orang-orang yang lebih percaya pada ilmu pengetahuan memang kita gitu kan. Nah kurang lebih orang-orang pada abad 19 walaupun tidak sama persis seperti kita, mereka sudah berpikiran baru, sama sekali berbeda dari abad-abad sebelumnya. Mereka tidak percaya lagi tatanan gereja tadi, mereka tidak percaya lagi pada tatanan feodal seperti para bangsawan. Dan di situ si Agus Comte ini bersama gurunya Saint-Simon ini, dia mencoba merekonstruksi semacam ilmu sosial yang menggunakan metode ilmu alam. Jadi inspirasinya dari metode ilmu alam, tapi ini untuk menyelidiki masyarakat. Kalau di dalam ilmu alam itu objek kajiannya adalah bagaimana alam yang fisik bekerja ya, bagaimana benda jatuh gitu kan, bagaimana percepatan terjadi misalnya, bagaimana kok hujan terjadi. Tetapi kalau di ilmu sosial nanti yang diselidiki adalah bagaimana masyarakat itu bisa berkembang misalnya. Adakah hukum-hukum yang mengatur kausalitas di dalam masyarakat. Jadi objeknya berbeda nih dari alam ke sosial, ke manusia dan kumpulan manusia. Nah, menurut Agus Comte itu ada 3 tahap masyarakat gitu ya. Dia mengelompokkan menjadi 3 tahap masyarakat. Ada teologis, ada metafisis, dan ada positif. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Kurang lebih seperti ini. Dia menceritakan atau menjelaskan kalau tahap teologis itu masih tahap kanak-kanak gitu ya, belum dewasa. Metafisis itu remaja gitu. Dan terakhir itu pada tahap paling dewasa itu tahap positif. Cirinya seperti apa? Cirinya adalah kalau yang teologis ini dia masih mencari sebab-sebab terakhir itu berdasarkan kekuatan yang supranatural gitu, yang adi manusiawi. Dewa dewi misalnya, kalau ada badai gitu ya misalnya ya, oh ini karena dewa atau dewi atau penunggunya ini marah nih gitu. Nah kalau di tahap metafisis mereka sudah mulai berpikir dengan rasio, lalu mereka kekuatan-kekuatan supranatural yang tadi ya dewa-dewi, penunggu gitu kan, itu berubah menjadi abstraksi-abstraksi metafisik, kayak misalnya mungkin kausalitas kalau Aristoteles gitu ya, ether misalnya seperti itu, atau arche gitu kan misalnya. Nah mulai pada abstraksi yang berdasarkan rasio. Lalu lebih maju lagi ke tahap positif, itu mereka kalau ada peristiwa-peristiwa alam tadi, mereka ya akan menjelaskan sebab-sebab tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diamati, bukan di luar fakta, apa yang bisa diamati gitu ya. Jadi kalau terjadi tsunami misalnya gitu ya,
tahap teologis mungkin bilang wah kita kena azab gitu ya, wah kita kena azab ini karena maksiat gitu misalnya. Nah tahap metafisis mungkin akan berpikir jauh lebih dalam, apa itu penderitaan misalnya, apa itu bencana gitu ya, dan apa kaitannya dengan kemanusiaan. Tahap positif mungkin akan menjelaskan tentang tsunami itu bagaimana terjadinya, oh karena ada retakan mungkin di lempeng bumi misalnya yang itu terjadi di laut, dan seterusnya gitu. Dia akan menjelaskan berdasarkan fakta-fakta, bukan berdasarkan kekuatan supranatural tadi. Lalu kita ini saya jelaskan satu poin ya, kita bandingkan satu poin, lalu kita balik lagi. Saya akan mengirim di mana nih, okay. Lalu yang ketiga, jadi kekuatan-kekuatan supranatural tadi atau adi manusiawi itu disebut dewa atau mungkin Allah, yang dibayangkan memiliki seperti manusia gitu, punya kehendak, punya rasio, dia bisa marah, dia bisa sedih gitu ya. Dulu sebelum tahu hujan, orang mungkin menganggap hujan itu oh ini air matanya Dewi misalnya gitu kan. Nah dipersonifikasikan gitu yang supranatural itu. Makanya mereka biar nggak marah, mereka diberi sesaji gitu kan, diberi sesaji, disembah gitu biar mereka nggak marah. Kemudian kalau di tahap metafisis seperti apa? Ini lebih melihat konsep abstrak alam sebagai keseluruhan. Jadi sudah terlepas dari yang supranatural tadi, lebih ke konsep-konsep abstrak dari pikiran manusia. Di sini di positif, pikiran hanya memusatkan diri pada yang faktual, yang sebenarnya bekerja menurut hukum yang universal ya, hukum alam yang universal. Di sini benda jatuh ke bawah, kalau kita ke belahan dunia yang lain dia juga akan jatuh ke bawah, di Arktik juga begitu, di Antartika juga begitu. Nah itu, alam bekerja dengan hukum yang universal semacam itu. Lalu poin yang terakhir di teologis itu, ada macam-macam juga, mulai dari fetisisme, ada politeisme, sampai ke monoteisme. Itu yang kalian pelajari juga ya mungkin ya. Fetisisme ya mereka percaya pada benda-benda itu, dan mereka memuja benda-benda itu. Politeisme itu meyakini bahwa ada banyak gitu ya dewa dewi atau yang dianggap sebagai Tuhan. Monoteisme mereka hanya melihat hanya ada satu Tuhan. Kemudian di tahap metafisis, di sini tidak ada lagi kata Allah, dewa dewi, Tuhan, tetapi berganti entitas yang abstrak gitu ya, arche misalnya. Kemudian juga misalnya apalagi ya kemarin ya, idea, kalau di dalam Plato idea atau dunia ide, monad. Nah macam itu. Lalu di tahap positif itu ya mereka kosakatanya gitu ya, itu dari ilmu pengetahuan yang sifatnya pasti dan menurut mereka itu berguna. Nah oke, jadi ini 3 tahap sebelum sampai ke tahap berikutnya gitu ya. Kalau menurut teman-teman di Indonesia nih yang mana sih? Teologis kah? Metafisis kah? Nggak usah ditulis kalau ini percakapan aja. Atau positif gitu. Ya silakan. Kalau menurut saya di Indonesia mayoritas masih tahap teologis, Bu. Soalnya kan kita tahu kalau negara kita itu berkembang dan banyak masyarakat kita itu masih percaya hal-hal yang supranatural ataupun hal-hal yang masih belum dibuktikan secara sains gitu, Bu. Gitu. Ya, yang lain mungkin. Yang lain boleh. Boleh, Bapak. Nggak apa-apa, setuju kan, tapi argumennya bisa beda. Silakan Owen. Kalau menurut Owen gimana? Ya argumenku sama juga sih. Jadi Setuju. ada sebagian. Nah ya memang kebanyakan orang Indonesia itu apa-apa disangkut pautkan sama agama gitu. Keseringannya sih gitu sih, apa-apa karena Tuhan lah, apalah takdir gitu. Oke, karena takdir atau karena. Dia mau ngeri jawaban. Iya sama, kalau menurut saya sendiri masyarakat Indonesia itu masih kebanyakan di tahap teologis, meskipun ada beberapa yang udah tahap metafisis atau udah positif ya, tapi kalau dilihat sama kayak misalnya kebudayaan di Indonesia tuh kebanyakan masih di tahap teologis, bahkan mungkin karena saking teologisnya sampai jadi perpecahan ya. Oke, saking teologisnya karena aku meyakini berbeda dari kamu gitu ya, kemudian jadi perpecahan. Kita ingat pada masa-masa awal COVID gitu ya. Pada masa-masa awal COVID tuh di Indonesia masih seperti
mereka menanggapi itu bukan langsung di tahap positif gitu ya, bukan langsung di tahap ilmu pengetahuan, tapi kayak kita punya keyakinan bahwa oh ini bisa ditangkal nih dengan apa misalnya dengan hal-hal yang tradisional, atau kita tuh kuat kok, kita soalnya dari negara tropis gitu ya, yang kita udah kena banyak virus gitu kan. Keyakinan-keyakinan yang sebenarnya itu sulit dibuktikan secara fakta gitu ya, hingga mungkin akhirnya kita mengiyakan gitu kan, memang sudah semakin banyak yang terjangkit dan situasi dunia juga ternyata semakin memburuk, baru kita percaya di tahap positif itu. Emang sulit dikatakan gitu ya, di Indonesia masyarakatnya tuh sangat heterogen. Si Kom sendiri sih memaksudkan ini sebagai suatu perkembangan gitu. Jadi masyarakat tuh pasti mulai dari yang teologis, lalu ke metafisis, lalu sampai ke tahap positif. Tapi kalau kita melihat konteksnya gitu ya, kalau dia itu di masyarakat Eropa tuh lebih homogen, lebih sama gitu, nggak banyak etnis kayak kita. Dan mereka tidak terpisahkan oleh lautan-lautan kan, mereka satu pulau gitu kan, jadi kurang lebih karakternya hampir sama. Maka kalau dia memaksudkan ini sebagai tahap perkembangan masyarakat Eropa ya pada masanya dia, mungkin ya tepat gitu. Tapi kalau kita melihat ini, menerapkan ini di Indonesia, sepertinya tidak terlalu tepat gitu, karena kita sangat beragam ya, kita sangat beragam. Bahkan di Surabaya gitu aja deh ya, kalau kita mengadakan survei di Surabaya, apakah orang itu di tahap teologis, metafisis atau positif, jawabannya bisa sangat variatif gitu. Ada orang yang sangat positivistik gitu kan, semua harus diselesaikan dengan ilmu pengetahuan modern, tapi ada juga orang yang sangat teologis dan mitis gitu ya malahan gitu ya. Nah, tetapi memang sumbangannya Agus Kom ini, dia berusaha merumuskan satu hukum tentang perkembangan masyarakat yang itu terinspirasi dari ilmu alam tadi. Bahwa kalau hukum benda jatuh misalnya, hukum gravitasi misalnya, nah dia pengen sepasti itu gitu. Nah, baik. Memang itu masalah juga di dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi ternyata ketika metode ilmu alam itu dipakai di ilmu sosial, ternyata nggak bisa sama persis gitu, karena kan beda kan objeknya. Kalau alam kan ya berubah, tapi perubahannya berapa juta tahun sih, misalnya kayak orbitnya bumi misalnya gitu, matahari gitu ya berubah sih, bergeser. Cuman dibandingkan dengan masyarakat misalnya yang sangat dinamis ya, Surabaya 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang ya sangat berbeda gitu kan. Tapi kalau benda jatuh 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya seperti itu gitu kan. Jadi memang objek kajiannya itu beda. Ya itu nanti kritik sebenarnya untuk Agus Kom gitu ya. Jadi tahap teologis itu kalau kita bicara soal bagaimana membuat masyarakat jadi tertib gitu ya, organisasi sosial. Kalau yang tahap mitis dan teologis tadi cocoknya tuh yang monarki gitu ya, mungkin ya, absolutisme, otoritas absolut raja, atau misalnya militer, itu cocok untuk masyarakat yang mitologis tadi, teologis. Yang metafisis mungkin mereka sudah percaya akan hak-hak asasi, hak-hak individu, rakyat, hukum. Jadi mungkin sifatnya lebih demokratis ya kalau di metafisis. Sedangkan kalau yang tahap positif ini lebih ke teknokratis sih. Jadi mereka yang memimpin itu adalah orang-orang yang ahli intelektual, ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan menyelesaikan kemiskinan gitu ya, akan menyelesaikan wabah, akan menyelesaikan penyakit misalnya, menyelesaikan banyak hal gitu, semua hal bahkan. Jadi mereka disebut elit intelektual yang mereka nanti akan semacam menjadi orang yang mengatur masyarakat gitu. Baik, jadi ini salah satu kritiknya gitu ya. Tadi kita sudah menemukan salah satunya itu metode ilmu alam memang tidak bisa dengan serta-merta itu kita gunakan gitu untuk ilmu sosial. Kemudian
rekonstruksi historisnya KOM itu hanya dilihat dari sudut ilmu pengetahuan yang pasti ya. Yang ini belum tentu selalu cocok di banyak masyarakat. Juga mungkin nggak sih gitu ya, mungkin nggak sih kita tidak berjalan maju tapi kita malah berjalan mundur. Harapannya KOM kan semakin lama semakin baik nih. Tapi ada nggak orang yang, atau masyarakat maksudnya, masyarakat yang dia tuh udah maju tapi malah balik lagi jadi teologis gitu. Ada ya? Gimana? Ini contohnya kayak ini apa, umat Muslim zaman sekarang. Umat Muslim zaman sekarang yang kita tahu di Indonesia itu kan banyak kan percaya dengan tahap teologis. Namun waktu di zaman dulu, nggak tahu tahun berapa ya, itu umat Muslim itu banyak yang melakukan riset, melakukan percobaan ilmu pengetahuan lebih positif gitu. Nah, dibandingkan dengan Eropa yang di zaman dulu, mereka tuh mempercayai banyak supranatural ya, mungkin kayak yang Black Death gitu, ada kayak dukunnya kan. Nah, ataupun witch gitu ya, itu kan budaya Eropa kan. Nah, namun sekarang Eropa itu lebih melakukan banyak riset dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kayak gitu perbandingannya antara bukan umat Muslim, ya mungkin umat Muslim ya ngomongnya ya, umat Muslim zaman sekarang dengan zaman dulu, dan juga dibandingkan dengan Eropa yang zaman sekarang dengan zaman dulu, gitu. Sebenarnya hari-hari ini gitu ya, hari-hari ini bahkan di daratan Eropa yang sebagian besar atau mayoritas itu Katolik atau Kristen gitu ya, mereka juga mengalami yang saya sebut kemunduran tadi. Jadi partai-partai yang berdasarkan agama itu menguat, kemudian kebencian terhadap agama tertentu dan kebencian terhadap kaum-kaum yang dinilai oleh agama itu tidak baik seperti LGBT gitu ya, itu menguat. Mereka yang kita anggap sebagai patokan kemajuan gitu kan, ternyata menguat konservatisme agama dan juga saya lupa apa, neonazi macam seperti itu, neofasis itu menguat. Jadi malah terutama pada kaum mudanya. Nah, ada gejala-gejala yang demikian, gejala-gejala yang anti demokratis. Yang dulu kita melihat Amerika sangat maju gitu kan, tapi kita lihat hari-hari ini demokrasi Amerika nggak semaju yang kita bayangkan di 90-an atau tahun 2000-an gitu, yang sekarang malah jauh lebih menurut saya tidak demokratis gitu, kurang inklusif gitu kan si Donald Trump ini. Nah, maka hal-hal yang dibayangkan oleh para pemikir modern, Hegel misalnya, kemudian Auguste Comte, mereka selalu membayangkan masyarakat ke depan tuh lebih baik gitu. Tapi ternyata seringkali yang terjadi sebaliknya. Padahal kita sudah menikmati hasil ilmu pengetahuan loh. Padahal kita sudah sangat maju, kita merasakan kebebasan, tapi herannya gitu ya, bermunculan lahir orang-orang, kaum-kaum, kelompok yang mereka pengen balik di tahap teologis itu tadi. Nggak tahu ya karena apa, apakah kerinduan akan yang spiritual mungkin ya, yang itu tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan barangkali gitu ya, ataukah apa gitu, apa yang mereka rindukan. Tapi pada kenyataannya ternyata masyarakat tidak selalu maju, ada juga yang regresi ya, nggak progresi tapi regresi. Kemudian kalau mereka mengatakan tadi ya menolak metafisik, sebenarnya ketika positivisme berusaha merekonstruksi sebuah sistem pengetahuan ilmiah yang bisa menjelaskan realitas secara keseluruhan, itu juga suatu asumsi metafisik juga gitu. Jadi pendirian metafisiknya apa? Ya anti metafisik gitu ya. Jadi pendiriannya adalah anti metafisik, mereka mau menjelaskan semua hal, menyelesaikan semua persoalan melalui ilmu pengetahuan. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu. Setuju sama KOM kalau ilmu pengetahuan itu bisa menyelesaikan semua hal.
Aku kok lupa terus ya. Sebelahnya Maya siapa? Aku lupa namamu. Saya Jason, Bu. Jason, oh ya. Edric nggak datang nih, Edric ya? Enggak, Bu. Nggak ada. Kemarin datang ya, Bu? Dia kemarin datang. Kamu yang nggak datang ya? Iya. Oh iya, ganti-gantian ternyata kalian ya. Setuju nggak kalau ilmu pengetahuan tuh bisa menyelesaikan semua hal, dari mulai hal-hal yang tadi ya kayak penyakit, wabah, sampai hal-hal yang kemiskinan, perpecahan sosial. Maya punya pendapat kayaknya. Masih sama kayak pendapatan awal sih. Gimana? Maya, silakan. Sebenarnya ada pertanyaan baru sih dari aku. Kalau misalnya dilihat dari 3 tahap perkembangan masyarakat ini berarti sistemnya monoton, cuman pada 3 tahap itu aja. Dan berarti kalau misalnya kita sudah sampai di tahap terakhir, bisa dibilang kita hilang kepercayaan pada yang satu. Oke. Baik. Tadi kita mengingat cita-citanya si Kom ini ya. Cita-citanya si Kom memang memberikan hukum yang pasti untuk masyarakat, untuk dunia sosial. Maka hukum 3 tahap masyarakat itu sifatnya bagi Kom itu seperti hukum di dalam ilmu alam. Dia universal dan pasti, dan ini dilihat sebagai semakin lama semakin memuncak gitu ya. Jadi mulai dari tahap kanak-kanak, remaja, lalu dewasa. Terus kalau sudah sampai puncak, ngapain gitu kan? Ketika sudah sampai puncak, apakah berarti dia kehilangan kepercayaan akan yang satu? Nah, kata yang satu ini menarik menurut saya. Karena yang satu itu dihayati secara berbeda-beda di tiap tahap. Yang satu di tahap teologis itu diterjemahkan sebagai dewa-dewi, Allah, gitu ya. Yang adikodrati, yang supranatural. Yang satu di dalam metafisik itu diterjemahkan atau diinterpretasi sebagai arche misalnya, sebagai monad misalnya gitu ya, contohnya kemarin ya, sebagai hal-hal yang abstrak. Tapi mereka ingin mengetahui rasio misalnya, yang empiri juga. Mereka ingin menemukan yang satu, yang pasti itu apa sih? Oh, yang pasti itu yang berasal dari pengalaman. Oh, bukan, yang pasti itu yang berasal dari rasio. Nah, rasio, pengalaman atau empiri, itu juga kerinduan akan yang satu tadi. Dan pada tahap positif, sebenarnya mereka rindu akan yang satu, yang itu ditemukan di dalam ilmu pengetahuan. Jadi apa yang pasti gitu kan? Yang satu itu kan sebenarnya kepastian ya sebenarnya ya. Mereka rindu kepastian. Dalam 3 tahap ini saya melihat semuanya rindu kepastian itu sebenarnya. Yang positif menjawab yang satu tadi itu sebagai ilmu pengetahuan. Jadi berbeda cara dalam melihat yang satu. Gitu sih. Gimana? Kalau misalnya ini kan 3 tahap ini berurut ya, dari teologis, metafisis, sama positif. Kalau misalnya ternyata bahkan dalam tahap anak-anak sekalipun mereka sudah bisa mencapai tahap positif itu sendiri, itu bagaimana kemudian? Ya, maksudnya komentar kakak tuh gimana? Oke, ya baik. Nah, itulah kerumitan ketika kita mempelajari manusia ya dan dunia sosial. Ternyata dia tidak sepasti dan semurni ilmu pengetahuan alam. Kalau ilmu pengetahuan alam, kita pengen tahu tentang minyak atsiri misalnya gitu ya. Oh oke, berarti kita ekstrak minyak atsiri itu dari kulit jeruk gitu misalnya. Terus kita masuk ke laboratorium, kita bisa mengisolasi zat atau ekstrak itu tadi. Biar nggak kena tercampur, terkontaminasi dari zat lain. Tapi manusia gitu ya, manusia sangat kompleks. Mungkinkah ada masyarakat yang betul-betul murni di tahap teologis hari ini ya? Hari ini apakah ada manusia yang murni di tahap teologis? Pada kenyataannya gitu ya, yang kita lihat sekarang sangat berbeda. Dalam satu masyarakat itu bisa saja dia teologis tapi sekaligus positif. Bahkan dalam satu diri individu gitu ya, itu dia bisa bertentangan gitu kan.
Ada nggak dokter yang suka klinik gitu ya misalnya ya, suka perdukunan, atau ada nggak mereka yang sudah PhD atau doktor gitu ya, sekolahnya tinggi, tapi mereka terjebak fundamentalisme agama. Ada juga gitu ya. Jadi bahkan di dalam satu pribadi, ini belum ngomong masyarakat ya, itu bisa bertentangan gitu. Dia teologis tapi sekaligus juga positif gitu. Nah, apalagi di masyarakat. Nah, itu mungkin yang tidak dilihat ya oleh kaum pada zamannya. Karena sekali lagi konteks masyarakatnya kan berbeda. Pada masa itu mungkin lebih homogen dan tidak banyak kontaminasi dari budaya lain misalnya. Cenderung sama lah gitu. Tapi kalau kita sekarang hampir tidak mungkin. Ada yang murni teologis atau murni metafisis gitu ya, murni positif gitu. Gitu sih. Ada lagi? Jason. Ya Bu, saya mau tanya Bu, jadi kan masyarakat zaman sekarang, apalagi masyarakat global itu kan cenderung mengarah ke tahap positif toh Bu. Banyak sekali melakukan riset, banyak sekali melakukan penyelesaian masalah global gitu. Nah, namun melalui tahap positif ini, apakah mungkin bahwa tahap teologis itu cenderung lebih baik? Atau bisa dibilang tahap teologis itu orang yang mempercayai atau menganut tahap teologis itu secara nggak langsung tahap positif. Contohnya itu seperti ini Bu. Zaman dulu masyarakat Eropa itu mempercayai keju itu sebagai susu yang didiamkan, itu dianggap kayak tiba-tiba ada penyihir kayak membentuk susunya kemudian jadi keju. Nah, cuman zaman sekarang di tahap positif ini ternyata dari budaya yang seperti itu keju itu nggak semena-mena didiamkan aja, namun di situ ada proses biologisnya. Jadi paham nggak Bu? Jadi secara nggak langsung tahap teologis itu seperti narasi dinarasikan. Nah, cuman tahap positif itu dijadikan sebagai penjelasan. Jadi tahap teologis itu narasinya, tahap positifnya itu penjelasannya. Nah, mungkin tidak jika tahap teologis itu cara terbaik untuk memberikan penjelasan tahap positif di mata masyarakat. Paham nggak Bu? Iya, maksud. Ya, dan saya rasa pun contoh ini pun nggak cuma berlaku di Eropa, tapi juga kebetulan semua ya, apalagi yang menganut budaya-budaya gitu, apalagi di Indonesia. Mungkin tentang yang Gunung Merapi itu saya lupa, cuman waktu itu pernah Bagus Mulyadi itu ngomong bahwa Indonesia itu aslinya punya potensi mengenai Gunung Merapi apa gitu. Cuman mungkin terbalut tahap teologis, tapi kalau dijelaskan secara ilmiah itu bisa. Oke, baik. Ya, saya paham. Narasi-narasi dalam tahap teologis itu seringkali justru malah narasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dimanapun gitu ya sebenarnya ya. Lalu apakah kita bisa mengatakan kalau tahap positif itu sebenarnya semacam penjelasan rasional atas narasi-narasi yang ada di tahap teologis? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang perlu kita sadari juga ini, bukankah ilmu pengetahuan itu juga narasi ya? Ilmu pengetahuan itu kan juga narasi yang berdasarkan rasio. Mungkinkah suatu hari nanti kita menemukan penjelasan yang lebih baik lagi gitu, yang berdasarkan apa kita belum tahu ya, kita belum tahu ke depan akan seperti apa. Mungkinkah kita menemukan tahap yang lebih baik lagi dari tahap positif gitu. Artinya ini narasi juga. Apakah narasi ini kan katakanlah narasi ya, narasi teologis oke, kemudian lama-lama ditinggalkan, ganti ke metafisis, model-model filsafat gitu ya. Tapi filsafat dianggap wah kamu kurang praktis ya, lalu ganti ke yang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkinkah nanti suatu saat ilmu pengetahuan juga posisinya seperti mitos, posisinya seperti tahap teologis yang ditinggalkan tadi, yang kita akan berganti lagi, yang kita belum tahu apa itu. Kalau kita sekarang ngomong tentang kecerdasan buatan gitu ya, mungkinkah nanti di tahap yang lebih puncak lagi gitu ya, itu justru yang artificial intelligence misalnya, yang itu jadi dasar, bukan lagi yang rasio dan empiri menurut manusia misalnya. Lalu juga tadi yang penting lagi, sebenarnya kita bisa memadukan di antara keduanya, antara tahap yang teologis dan tahap positif. Artinya di dalam masyarakat kalau memang itu lebih efektif, salah satu contohnya ini, ada LSM yang dia ingin merawat mata air, jadi dia komunitas yang bergerak
untuk kepedulian lingkungan gitu ya. Kemudian mereka tahu bahwa di masyarakat tersebut itu mereka sangat meyakini bahwa di mata air itu ada pohon besar, dan pohon besar itu diberi sesaji gitulah, karena dianggap ada penunggunya. Dari sudut pandang positif secara ilmu pengetahuan sebenarnya bagus, karena kalau tidak ada pohon besar itu tidak bisa mengikat air kan, dan mata air itu mungkin kering kalau nggak ada pohon itu, kalau pohon itu ditebang misalnya gitu ya. Tetapi kepercayaan masyarakat yang diberi sesaji, oh ini ada penunggunya, maka nggak mungkin ditebang, itu ya sudah dipelihara saja gitu. Artinya itu malah difasilitasi ya, kegiatan itu difasilitasi dengan tujuan memelihara si mata air tadi. Nah artinya sebenarnya bisa aja, karena kita tahu dari segi positif seperti apa, ya kita melestarikan yang narasi teologis tadi ya, kalau kamu bilang, untuk hal yang lebih baik, hal yang bermanfaat gitu. Begitu sih. Jadi itu bagaimana mengkomunikasikannya kan sebenarnya. Oke. Ya, kurang lebih ada lagi yang mau ditanyakan soal yang teologis, metafisis, dan positif. Kalian juga setuju ya dengan yang ini ya? Kalau orang atau masyarakat di tahap teologis itu lebih ke yang absolutis, pemimpin yang karismatik gitu ya mungkin ya. Iya, biasanya dari kepercayaannya sendiri aja, dari mindsetnya itu ya Bu, itu udah menganggap bahwa oh ini ada suatu entitas yang besar gitu di atas sana. Nah itu sama juga seperti mindsetnya kepada yang di sosial gitu, artinya oh ada raja, ada siapa, ada lord gitu ya, kayak feodalisme gitu Bu. Iya, jadi kayak mengaruh. Yang biasanya itu dalam masyarakat ini raja itu dianggap sebagai titisan Tuhan ya, titisan Tuhan, titisan dewa, yang ya dia bertitah gitu ya. Kalau bertitah itu harus dilakukan gitu. Cocok ya dengan pola pikirnya ya. Kalau di metafisis ini mungkin organisasi sosialnya atau bagaimana caranya mengatur masyarakat ini perlu lebih demokratis ya mungkin ya, karena mereka sudah mulai sadar. Oh, kenapa? Liberal ya. Liberal, mereka sudah sadar hak individu gitu kan, rakyat itu apa, negara tugasnya ngapain gitu kan. Kemudian kalau di tahap positif ini orang-orang yang sangat percaya pada ilmu pengetahuan. Nah, dipimpin oleh orang yang seperti apa nih gitu. Orang-orang yang sangat percaya pada ilmu pengetahuan itu ya pastinya dia akan percaya dengan orang yang punya ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi gitu ya. Ya kalau ada COVID misalnya, ada wabah gitu ya, maka itu akan diselesaikan dengan riset dulu. Apa ini COVID gitu kan? Ini virusnya ini dari mana atau seperti apa sifatnya? Lalu bagaimana cara menciptakan vaksinnya gitu ya. Teknokratis. Kalau kemiskinan mungkin juga akan diselesaikan juga dengan cara yang saintifik juga itu. Tapi masalahnya apakah semua masalah itu bisa diselesaikan dengan konflik sosial gitu misalnya? Bisa ya nggak dengan ilmu pengetahuan ya? Bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga kalau kita kenal apa hukum-hukum yang membuat masyarakat atau kelompok sosial itu jadi berkonflik. Ya nggak sih? Kita mengenal oh konflik itu terjadi pada dasarnya sebenarnya bukan karena perbedaan agama, identitas, tapi kesenjangan ekonomi misalnya. Pada mulanya kesenjangan ekonomi, tapi itu seringkali berbalut identitas, politik, agama. Tuh banyak terjadi gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi mungkin juga konflik sosial bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Barangkali ya. Kalau Indonesia gitu ya, kalau Indonesia kira-kira mungkin nggak sampai pada tahap ini, atau kita sudah mencapai tahap positif belum ya kalau pemerintah Indonesia ya, karena ini bicara organisasi sosial. Kenapa kok belum, Jason? Ya saya waktu itu masalah teologis itu saya juga kepikiran tentang pemerintahnya kita ya, apalagi tahun sekarang ya. Kalau menurut saya kok masih belum ya, kayak bahkan tahap metafisis pun belum nyentuh, soalnya berbagai keputusan yang dilakukan itu semuanya nggak berbasis riset gitu loh Bu, dan
jangan ngomongin tentang basis riset, pemberdayaan riset di Indonesia pun bagi mereka itu nggak dimajukan gitu loh, malah mereka memajukan untuk hal-hal yang lain, entah untuk prokernya mereka ataupun untuk kebutuhan pemerintahnya mereka dibandingkan kebutuhan rakyatnya itu sendiri gitu Bu, menurut saya. Makanya jadi budaya riset di Indonesia itu sangat kurang Bu, soalnya dari pemerintahnya sendiri belum difokuskan gitu. Bahkan kalau diberi masukan oleh para ahli dan mereka yang bergerak di ilmu pengetahuan, mungkin belum tentu percaya gitu ya. Mungkin belum tentu percaya. Itu kejadian waktu COVID kan, sebenarnya sudah tahu seperti apa, tapi oh enggak, ini bisa kok pakai jamu gitu kan. Bahkan presidennya menganjurkan kan, iya minum jamu bisa, tapi tidak melihat pada fase ilmu pengetahuan itu tadi, yang sebenarnya mereka sudah mendapat saran gitu ya dari ahli sains itu, tapi seringkali mereka tidak mempedulikan itu. Jadi masih panjang ya tahapnya ya Jason ya, untuk sampai pemerintah Indonesia untuk sampai ke tahap positif. Oke, yang lain mau beri, kita masih ada 2 menit. Ada lagi kalau kritiknya, ada yang punya kritik lagi terhadap Aguskom selain yang beberapa yang udah kita bahas? Oke, jadi mungkin sebagai penutup ya, saya kira ya, sambil menunggu Pak Simon nanti, jadi nggak apa-apa kita ngobrol-ngobrol bebas habis ini. Saya kira walaupun positivisme punya banyak kritik ya, tapi dia punya kontribusi besar juga untuk perkembangan pengetahuan dan filsafat juga, karena positivisme ini ilmu pengetahuan sosial juga bisa berkembang ya, jauh lebih berkembang daripada sebelumnya, dan metodenya ini terus digunakan hingga hari ini gitu kan. Ilmu pengetahuan metodenya tetap digunakan dan relevan sampai hari ini. Begitu sih dari saya kontribusinya. Oke, silakan Jason. Oh ya Bu, kita tahu kan kalau ilmu pengetahuan di Indonesia ini kadang-kala itu bisa dibiaskan. Contoh paling gampang itu mengenai video promosi iklan gitu. Gunakan produk ini karena menurut riset kayak gini tuh kayak gini. Padahal kalau diteliti lebih lanjut itu bias ataupun nggak benar gitu Bu. Nah, kira-kira ya Bu, dari contoh kasus seperti ini ya Bu, seberapa siap sih masyarakat untuk masyarakat Indonesia supaya siap untuk positivisme atau ya pola pikir positivisme ini Bu? Oke, baik. Yang pertama-tama kita harus bisa membedakan sebenarnya antara yang sains dan pseudoscience. Pseudo itu seolah-olah gitu ya, seolah-olah sains. Nah, seringkali kita terjebak pada yang pseudoscience. Misalnya kalau kita lihat di Instagram, lewat di feed kita gitu ya, atau di timeline kita maksud saya, itu hidup sehat, pola diet sehat menurut dokter ini gitu ya, harus mengurangi cairan sekian persen dan seterusnya, harus konsumsi yang seperti ini, yang itu belum tentu benar sebenarnya gitu kan. Dan pola diet kan nggak selalu cocok kan, satu sama orang lain itu bisa beda gitu, tergantung proporsi tubuhnya, umurnya, dan seterusnya. Nah, kita kadang-kadang terjebak pada pseudoscience, bukan sains yang sebenarnya, tapi pada yang kelihatannya tuh kayak saintifik gitu. Nah, pertama-tama masyarakat harus jeli gitu ya, mana yang sains, mana yang pseudoscience. Salah satu caranya terus gimana untuk membedakan gitu ya. Ya, memang harus diuji ulang atau di cross check ya. Kalau di dalam ilmu pengetahuan itu kan dia itu benar, itu bukan hanya objektif, tapi dia intersubjektif. Saya meneliti bisa, kamu meneliti bisa, yang lain meneliti bisa. Cross check dong dari sumber yang lain, paling gampang gitu kan. Benar nggak tuh bahwa kandungan air ini, air apa gitu ya, air suci atau apa, itu mengandung apa, berapa persen, dan apa efeknya buat tubuh kita. Nah, mencoba melakukan uji coba, bahkan bisa melakukan uji coba sendiri kalau itu mungkin gitu kan. Benar nggak seperti itu? Atau kalau kita tidak sampai pada uji coba, paling nggak mencari ada nggak jurnal ilmiah lain yang mengatakan hal yang serupa. Nah, pertama-tama perlu dibekali ya cara membedakan antara yang sains dan pseudoscience. Kemudian seberapa siap
Dan seringkali yang dilakukan kalau produsen gitu ya, produsen itu biasanya mereka membuat itu misalnya pasta gigi mengandung fluoride sekian persen atau air minum refill gitu ya, biasanya ini sehat kayak gitu kan. Nah itu bias ya, bias kepentingan dagang kan untuk mencapai cuan gitu kan, mencapai profit gitu. Nah itu yang perlu diwaspadai. Bahkan bukan hanya itu, ketika kita sidang tentang AMDAL ya, tentang lingkungan hidup, itu di situ biasanya saksi ahli itu betul-betul harus dituntut untuk memberikan kesaksian sesuai dengan ilmu pengetahuannya, bukan berdasarkan uang, bukan berdasarkan kamu ngasih kesaksian yang kamu ngasih kesaksian yang nanti jangan memberatkan aku ya, bahwa pabrikku tuh nggak menciptakan limbah misalnya. Jadi harus betul-betul dijamin kebebasannya saksi ahli agar dia bersaksi ini tuh sesuai, ini tuh mencemari lingkungan atau enggak limbahnya gitu. Jadi keterkaitan antara ilmu dengan nilai-nilai yang lain itu memang itu jadi salah satu perdebatan dalam filsafat ilmu ya. Jadi apakah betul ilmu itu betul-betul netral, objektif, atau dia itu bisa dipengaruhi oleh itu tadi nilai-nilai lain. Nah kita berusaha menjaga ilmu ini tetap netral dong, tetap objektif dong gitu ya, bukan kemudian dipengaruhi oleh nilai-nilai lain. Kalau nilai kemanusiaan gimana? Iya berkaitan, tapi harusnya nggak boleh mempengaruhi metodenya. Bahwa itu untuk menjawab kebutuhan manusia, ilmu pengetahuan untuk membantu manusia biar lebih gampang hidupnya, iya. Tapi itu jangan sampai membelokkan metode dan kebenarannya. Gitu sih, gitu. Gitu ya, Pak Simon udah datang. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Simon. Terima kasih ya teman-teman.